تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ah. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihim fid dharain amin. Alhamdulillah, rahmat Allah, kasih sayang Allah Ta'ala yang begitu luas, ya, yang mana Allah Ta'ala dudukan kita di majlis yang mulia. Dalam hadis sahih Imam Bukhari atau Imam Muslim sampaikan, Allah tuh punya malaikat sayyarah namanya. Sayyarah itu apa? Kalau dalam bahasa letterlek di zaman sekarang, sayyarah itu mobil, bahasa Arabnya. Tapi innalillahi malaikatan sayyaratan, maksudnya apa nih sayyarah tuh? Malaikat yang senantiasa keliling-keliling. Mencari apa mereka? Keliling-keliling mencari orang-orang yang ada di majlis zikrullah dan taklim, pengajian seperti ini nih. Ini termaksud dalam zikrullah. Maka ketika sebagian malaikat menemukan ini majlis, maka mereka memanggil malaikat yang lain, halumu ila hajatikum. Hadisnya sahih itu. Woi kalian malaikat yang lain, ini sudah ketemu nih, ada di Masjid Al-Islah nih badal maghrib. Ya, sampai apa akhirnya malaikat tuh mengepakkan dan menaungi dengan sayap-sayap mereka. Kebayang ya, kalau seandainya Allah tampakkan pandangan zahir kita kepada malaikat tersebut, pasti tidak akan kuat. Tapi ini harus diyakini, sabda Nabi benar, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini judulnya apa tadi teh? Adabnya, mengenal adab, mengenal akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebetulnya ada kitab-kitab yang banyak sebetulnya kitabnya ya. Di antaranya Syama'il Tirmizi termasuk mencakup di situ. Kitab-kitab yang sudah dikarang oleh alim ulama salafus saleh yang terdahulu. Ya. Kalau saya sekarang mengambil kitab, ada namanya kitab Al-Arba'un, tapi Arba'unnya bukan Arba'un Nawawi. Saya ngarang kitab ini kumpulan hadis-hadis berdasarkan setiap hadisnya sanadnya ke gurunya masing-masing. Ya, sedikit nanti saya akan bacakan sanad hadisnya, tapi satu hadis saja. Beberapa saya akan sampaikan nanti. Kalau kita lihat Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia yang paling paripurna, tidak ada celah dan cacatnya. Kata orang Sunda, teu aya cawadeun. Ya. Dalam sejarahnya, dari mulai masa kecil Nabi sampai wafat Nabi, tidak ada satu orang pun yang pernah disakiti oleh Nabi. Kebayang Pak ya? Ini ada ibu-ibu juga ya? Ada. Ibu-ibunya. Kebayang ada manusia yang tidak pernah satu orang pun tersakiti. Kalau kita hari-hari mungkin ia disakiti, bisa juga lebih banyak menyakiti. Iya. Nih kalau kita mengaku umat Rasul nih harus belajar terus lagi dan lagi. Satu contoh itu aja akhlak Nabi lah, nggak pernah menyakiti orang. Makanya saya akan bacakan sedikit nanti hadisnya, mungkin 3-4 hadis lah. Nah di sini ada hadis dari Imam Muslim yang meriwayatkannya, Imam Bukhari juga. Saya akan bacakan sanadnya dari guru saya sampai kepada sahabat Nabi. Akhbarana
Syekh Miftah wa akhbarana Syekh Maulana Ishaq Al-Haq an Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi an Khalil Ahmad As-Saharanfuri an Abdul Qayyum Al-Badhanawi akhbarana Muhammad bin Ishaq Al-Dahlawi akhbarana Abdul Aziz Ad-Dahlawi akhbarana Walidi akhbarana Abu Tahir akhbarana Hasan bin Ali Al-Ajami akhbarana Muhammad bin Ala Al-Babali akhbarana Salim An-Nisaburi akhbarana Muhammad bin Ahmad Al-Ghiti akhbarana Zakaria Al-Ansari an Ibni Hajar Al-Asqalani an Maryam binti Ahmad Al-Azra'i an Yunus bin Ibrahim an Ali bin Husain an Muhammad An-Nasir an Abdurrahman bin Muhammad bin Ishaq an Ba'ana Abdul Hasan Al-Ali bin Yahya Ja'far Muhammad bin Hasan bin Sulaiman qala an Ba'ana Abu Syekh Abdurrahman Muhammad bin Ja'far ibni Hayyan an Ba'ana Abu Bakar bin Amr ibni Abdul Khaliq Al-Bazzar bi musnadihi alladhi hadatha bihi bi Asbahan hadatsana Muhammad bin Muthanna hadatsana Wahb bin Jarir hadatsana Syu'batu an Abi Tayyah an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa sakkinu wa la tunaffiru akhrajahu al-Bazzar bi raqmi wal Bukhari wal Muslim hakada. Gitu ya. Jarang ada orang yang baca hadis dengan sanadnya. Ya. Kalau saya memang terbiasa di pesantren kalau ngaji hadis ketika ngaji kutubus sittah dibacakan sanadnya. Dari guru saya terus sampai kepada pengarang kitab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad. Ya. Sanad keilmuan. Hadisnya ringkas, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau satu kata, satu kalimat yang beliau ucapkan itu jami' mani'. Jadi satu ucapan beliau tapi maknanya bisa berjuta makna. Ya. Ini hadisnya, matan hadisnya yassiru wala tu'assiru. Permudah oleh kalian, jangan disulitkan atau jangan menyulitkan. Sakinu, berikanlah ketenangan. Wala tunaffiru, jangan buat orang jadi lari. Sebetulnya kalau makna yang lebih ini sebetulnya inilah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Satu ketika duduk di majelis seorang syekh muhaddis, beliau sampaikan padahal hadisnya tentang penyakit Nabi. Jadi Nabi itu bukan hanya bicara. Mungkin kita masih bentuknya bicara. Tapi Nabi itu ya bicara ya beramal. Apa hadisnya? Mungkin pernah dengar bagaimana sakit demamnya Nabi. Ada yang pernah dengar, Pak? Sakit demamnya Nabi itu dalam Riyadhus Shalihin juga ada kalau tidak salah. Jadi aku sakit demam kata Nabi seperti dua orang kalian sakit demam. Maknanya apa? Dahsyat Nabi mah. Berapa kira-kira kalau ada termogan namanya ya? Termometer ganda. Berapa yang diperbolehkan dan berapa yang tidak diperbolehkan? Lebih 37 udah nggak boleh. Taruh 38. Ini Nabi sampaikan, aku ini dua orang demam kalian. Kebayang, Pak? Ya, maksudnya apa? Sebetulnya saya mau lihat bukan penyakit Rasulullah, bukan. Tapi bagaimana Rasulullah SAW itu bukan hanya bicara, tapi beliau mengalami sendiri. Ya, ini sedikit tentang Nabi SAW. Kalau kita baca kitab Asy-Syifa karangan Qadhi Iyad Al-Maliki, beliau bermazhab Maliki, itu sungguh luar biasa. Jadi beliau membawakan hadis-hadis, kemudian athar sahabat, bagaimana sirah Nabi, bagaimana juga ciptaan Nabi, seorang Nabi SAW. Ya, kalau sirah itu kan perjalanan Nabi dari mulai beliau diangkat jadi Nabi sampai wafat. Kalau bentuk penciptaan itu fisik Nabi, dan di situ dijelaskan fisik Nabi sempurna semuanya. Kalaulah ada hidung contoh ya, yang pernah Allah ciptakan yang paling indah, ya hidungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau ada mata yang paling indah yang pernah Allah ciptakan, ya matanya Rasulullah SAW. Kalau ada jantung yang paling sempurna Allah ciptakan, jantungnya Nabi SAW. Dalam kitab Syama'il Tirmizi dijelaskan seperti itu. Ya, kalau Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sampai bikin syair, ya, ini seolah-olah Nabi itu memang ketika terlahir tuh request, ya, khuliqta kama tasya'u. Jadi seolah-olah Nabi itu ketika ciptaannya aja, fisiknya aja seperti mesen gitu ya, ingin hidung yang paling bagus dan lain sebagainya. Ini baru fisik. Akhlak begitu juga, adab Nabi begitu juga. Kalau kita bahas nggak cukup Pak maghrib sampai isya, ya, tidak cukup maghrib sampai isya. Ya, kalau orang sekarang, maaf ya, mungkin Pak RW-nya mengalami mungkin, atau aparat mengalami. Kalau dalam birokrasi di kita itu, ya, kalau sesuatu itu bisa dipersulit, kenapa dipermudah kan gitu ya? Padahal sebetulnya mudah. Itu birokrasi begitunya. Bikin KTP harusnya mudah, tapi wah sulitnya luar biasa. Ya, padahal Rasulullah SAW sampaikan yasiru wala tu'asiru. Permudah oleh kalian, jangan dibikin susah. Ini maknanya bukan hanya dalam agama, seluruh sendi-sendi kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita jadi orang tua, kepada anak tuh permudah. Kalau kita jadi guru kepada murid, permudah. Makanya Nabi itu suka punya sifat i'tidal. Kalau dalam sholat i'tidal itu apa? Habis ruku bangun lagi ya, berdiri, i'tidal. Jadi i'tidal itu adalah satu sifat pertengahan. Kalau dalam syariat itu ada namanya tafrid, ada namanya ifrad. Dan Rasulullah SAW itu kepada umat itu syafaqah. Syafaqah itu lemah lembut, rahmah, kasih sayang. Ya, biasanya Rasulullah SAW itu i'tidal. Tapi nanti akan kita lihat. Dan Rasul itu proporsional. Kepada si fulan begini, kepada si fulan begini. Ya. Jadi seolah seluruh sahabat Nabi dalam khabar yang masyhur itu sahabat Nabi itu jumlahnya 124 ribuan sahabat Nabi. Ya. Itu hampir rata-rata sahabat Nabi merasa seolah-olah sayalah yang paling dekat dengan Nabi. Kebayang Pak? Ya, kita mah nggak bisa. Kita punya soulmate berapa orang paling? Teman kita sekelas 40 atau 20-nya. Yang dekat siapa? Ini Rasulullah SAW. Kebayang nih. Kenapa? Karena Rasul itu mengerti sekali kepada karakter sahabat-sahabatnya. Ya, makanya ada hadis-hadis suka begini. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayul a'mal afdal? Wahai Rasulullah, amal apa yang afdal? Ya, dalam satu hadis kita lihat misalkannya, amal yang afdal itu as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu, fi awali waktiha. Di riwayat yang lain, apa yang paling afdal? Jihad fisabilillah, jihad kamu. Di riwayat yang lain apa? Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Ternyata itu dibahas termasuk oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Imam Bukhari. Jadi yang namanya afdal itu ya biikhtilafil ahwali wal ashkhas. Berbeda-bedanya keadaan, kondisi dan orang per orang. Itu barulah afdaliyah. Contoh begini. Saya namina Kang Alam. Ya, Kang Alam. Misalkan Kang Alam ini ya, maaf misalkan namanya jarang tahajud. Kemudian tanya kepada ustadz, ya,
Ustaz, cari apa amal saya yang paling afdal ya? Oh, kamu teh tahajud. Nah, gitu. Jadi ketika Rasul SAW melihat ada sahabat Nabi yang tanya, Rasul lihat fulan ini bagaimana? Ya. Ada dalam hadis pendek dalam Riyadhus Shalihin ada juga. Imam Bukhari bawakan hadis. Ya Rasulullah, ausini, wasiyati aku, nasihati aku. Apa amalan yang paling baik untukku nih? La taghdab. Kamu jangan ngambek katanya. Jangan marah. Cuman gitu aja. Terus apalagi ya Rasulullah? Jangan marah. Oh, berarti ada kemungkinan sahabat ini temperamen mungkin ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ini orang nggak pernah marah gitu ya, dengan hadis ini kamu lihat tuh hadis tuh, la taghdab. Ya dah, saya mah nggak pernah marah. Ya. Jadi begitu. Jadi afdhaliyah itu berdasarkan orang per orang dan kondisinya. Bisa dipahami ya? Jadi Rasul tuh yassiru wala tu'assiru. Jangan bikin orang lari dari agama. Udah susah-susah sekarang memasukkan orang ke masjid, orang sudah ke masjid malah jadi nggak berjamaah lagi. Oh ya kan gara-gara corona. Bukan corona. Ya kamu sih dikit-dikit jangan, dikit-dikit itu. Ya mentang-mentang ada tatonya masuk masjid, aduh takut hujan angin atau besoknya kapok ya. Bisa dipahami seperti itu. Ini Rasulullah nih dalam bab begini. Ada satu lagi hadis saya akan bawakan, maaf sekarang nggak usah baca sanadnya, kehabisan waktu nanti ya. Dipilihkan hadis yang pendek saja, kalau yang panjang menyita waktu nanti. Hadis diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. An Quraibin maula Ibni Abbas an Abdullah Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahab fi yadi rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cincin yang dipakai oleh seorang laki-laki di tangannya, di jarinya. Fanaza'u fatarahu, maka Rasul copot dan Rasul lempar. Rasul copot, Rasul lempar. Wa qala, maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya'tamidu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi. Ada seorang kata yang sengaja meletakkan bara api neraka di tangannya, di jarinya. Maka faqilil rajul, maka akhirnya ada sahabat lain berkata kepada laki-laki tadi yang pakai cincin dari emas nih, ba'da madzhab, setelah Rasul pergi sallallahu alaihi wasallam, khudh khatamak intafi bih. Udah ambil katanya itu, ambil cincin tadi yang Rasul lemparkan, intafi bihi, ambil manfaatnya. Maka laki-laki tadi mengatakan, la wallahi, enggak katanya, demi Allah, la akhudhu abada, aku tidak akan ngambil selamanya. Wa qad tarahu Rasulullah SAW, sungguh Rasul telah melemparkannya itu. Rasul telah lemparkan, kenapa harus ngambil lagi? Nah, ini ternyata apa? Dalam judulnya, bagaimana muamalatur Rasul. Bagaimana muamalah Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang bersalah, ya, yang dia pengetahuan agamanya kurang tapi imannya kuat. Jadi harus ngerti juga. Jadi nggak semuanya hadis seperti begini itu dipraktekkan. Kalau orang yang contoh ilmu lemah, kemudian imannya lemah, seperti ini pasti akan efeknya beda. Bisa dipahami? Ini Rasul, ini menurut ulama adalah pada sahabat yang ilmunya kurang. Kok kenapa kurang? Nggak ngerti bahwa zahab, emas buat laki-laki itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya, inna halakum fid dunya,
Innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Dalam hadis sahih Rasul sampaikan gitu. Perhiasan emas perak untuk laki-laki itu halal bagi mereka. Mereka di sini adalah orang-orang kafir, maksudnya non-Islam. Tapi walakum fil akhirah, buat kalian nanti di surga. Tapi kalau buat wanita boleh memakai emas, perak, perhiasan. Jadi paham ini? Ini satu hadis. Jadi ketika orangnya lemah keilmuan tapi imannya kuat, seperti praktek begini, boleh, wajar. Kita bawakan lagi hadis orang yang punya ilmu tapi lemah iman. Nah, ada hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Hadasana Yazid ibni Harun, hadasana Jarir, Haris, inna fatan syaban ata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Dia ngerti sebetulnya. "Ya Rasulullah, izinkan aku berbuat zina." Dia tahu hukumnya, tapi minta izin, "Ya Rasulullah, izinkan aku zina." Ya, tapi iman lemah. Maka fa'aqbalal qaum alaihi fajazarahu. Maka datanglah orang-orang menghardik, kemudian kalau orang Sunda menamanya nyerekan lah gitu ya. Ya, mencaci maki orang tadi. Wa qalu mah. Bahasa Arab tuh mah gitu. Diam kamu. Nah gitu ya. Faqala udunu. Maka Rasulullah SAW sampaikan udunu. Dekatkan katanya. Jadi pemuda tadi sini dekatin katanya. Maka fadana minhu qariban, atau mendekat. Pemuda sini dekat. Nah, pemuda tadi mendekat kepada Nabi SAW. Qala fajalasa qala. Kemudian dia duduk. Ya, Rasul SAW duduk dengan pemuda tadi. Rasul tanya, "Atuhibbuhu li ummika?" Apakah kamu suka ada orang berzina dengan ibu kamu? La, katanya, wallahi. Enggak tuh, demi Allah. Waduh. Ja'alani Allah fida'ak. Semoga Allah jadikan aku ini tebusan engkau. Ini kalau orang Arab bisa begitunya, tebusan dan sebagainya. Wala nasu yuhibbunahu li ummahatihim, kata pemuda tadi. Dan semua orang pasti nggak suka katanya kalau ada ibunya dizinahi orang. Sudah, yang pertama. Qala, tanya lagi Rasul yang kedua, apa tuhibbuhu libnatik? Suka nggak kamu ada yang menzinahi anak perempuan kamu, anak gadis kamu? Apa yang kedua? La wallahi ya Rasulullah. Enggak ya Rasulullah, demi Allah. Ya. Ja'alani Allah fida'aka. Qala wala nasu yuhibbunahu li banatihim. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasul tanya lagi, "Apa tuhibbuhu li ukhtik?" Kamu suka enggak ada yang menzinahi saudari perempuan kamu? Jawabannya seperti itu juga. Yang keempat, "Apa tuhibbuhu li ammatik?" Apakah kamu suka kalau bibi kamu dari bapak? Kalau bibi dari bapak tuh ammah, bahasa Arabnya tuh ammatun. Jadi kalau ada adik atau kakak dari ayah itu ammatun. Ya. Kalau kita berarti apa? Oh, kalau kakak sama uwa gitu ya. Kalau adik bibi gitu. Tapi dari arah orang bapak. Begitu juga jawabannya. Kemudian Rasul tanya lagi, apa tuhibbunaha li khalatik? Nah, kalau kholah itu adalah adik atau kakak dari ibu. Ya, maka dia jawab lagi, "Tidak ya Rasul, demi Allah, aku nggak suka." Nah, hanya wala nasu yuhibbuna khalatihim. Qala fa wadayadahu alaihi wa qala. Maka Rasul SAW meletakkan tangan beliau yang mulia dalam satu riwayat yang lain di dadanya. Ya, di dadanya. Kemudian Rasul doa, Allahumma gfir dzanbaka, ya Allah, semoga engkau ampuni dzambahu, dosanya, wa tahhir qalbahu, dan Allah sucikan hatinya, wa hassin farjahu, dan yang kau jagalah
farj, kemaluannya. Maka periwayat mengatakan falam yakun ba'du dzalikal fata yaltafit ila syai'. Dari saat itu pemuda tadi yang paling dia benci adalah zina. Ini nasihat Pak ya. Gitu. Terkadang kita suka kebablasan. Terkadang kita suka merasa paling soleh. Sehingga apa? Cepat memvonis orang. Kita jadi ahli masjid, ada melihat kepada orang yang belum ahli masjid teh. Mendingan saya, udah tipuan setan lagi. Nanti timbulnya apa? Tahqir, merendahkan. Ya, apalagi syatem. Nanti syatmun itu apa? Mencemooh, mencaci maki. Lihat Rasulullah, sahabat yang lain marah sebetulnya. Ya, tapi Rasul tidak. Oh, kenapa ini? Karena inilah bentuk muamalah Rasulullah SAW kepada orang yang ngerti sebetulnya tapi imannya lemah. Ya, kalau kita mau katakan, ya kita hadir di sini bisa jadi iman kita lemah. Ya, harus kita akui lah. Tapi kita lagi berusaha, mudah-mudahan Allah berikan husnul khotimah. Ya, karena yang paling menentukan kan khawatimu, akhirnya. Di awal bagus, pas akhir. Sampai dalam hadis Nabi sampaikan lakana rajul la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakun bainahu wa bainahu illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulu. Ada orang yang hari-hari sibuk dengan amal soleh, dengan ketaatan, dengan perbuatan baik, sehingga seolah-olah kata Nabi ini antara dia dengan surga itu 1 dhira. Tahu 1 dhira Pak? Nih, dhira tuh dari ujung jari ke siku saya. 1 dhira. Tapi kalau dhira dalam syariat itu 59 cm. Kalau dhira kita berapalah? Paling 45-nya. Tuh 40 kurang, 50 kurang. Ini dhiranya, dhira syariat itu 59 cm, hampir 60. Ya, berarti dhiranya orang yang tinggi gitunya, orang Arab lah. Ya. Kecuali kalau ada orang Indonesia yang tinggi. Kebayang antara dia dengan surga hanya 59 cm. Haruskah dia loncat atau hanya melangkah sedikit? Sudah masuk surga? Melangkah sedikit masuk surga. Ini hari-hari itu. Jadi saking hebatnya amalan agama dia sampai dengan surga itu dekat sekali. Tapi fayasbiqu alihil kitab, ternyata catatan berkata lain. Di ujung kehidupannya fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Dia beramal amalan ahli neraka, akhirnya meninggal dalam keadaan lagi beramal ahli neraka sampai akhirnya dia masuk ke neraka. Tapi ada lagi satu orang, kata Nabi, ya hari-hari sibuk dengan amal buruk, la ya'malu bi amali ahli nar, sampai antara dia dengan neraka tuh 1 dhira. Kalau orang Sunda namanya tukang bobok, tukang tarok gitunya. Tolong dilanjut Pak. Ya, ngerti anak-anak yang adik-adik yang kecil ngerti ini. Hari-hari teh sibuk dengan tidak sholat misalkannya, nggak ngaji, main game terus seharian. Ya, lagi orang saum ini tidak saum, gitunya. Sama orang tua ngelawan, wah pokoknya malah gitu. Preman pokoknya judulnya lah. Kebayang? Mungkin bukan hanya begitulah, kalau preman di kita ecek-ecek lah. Dalam hadis Rasulullah itu ada orang Bani Israil cerita, preman sampai 99 dibunuh sama dia. Begitu tanya ada nggak pintu taubat? Nggak ada katanya, dibunuh lagi yang satu. 100 tuh. Ada nggak di sini kira-kira yang membunuh 100 orang? Wah, dihukumnya mungkin hukum gantung. Gitunya, preman di zaman Bani Israil. Seolah dia dengan neraka hanya 1 dhira. Fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata catatan Allah Ta'ala berkata lain. Di ujung hidupnya tahu-tahu menjelang wafatnya dia beramal dengan amalan ahli surga.
Maka ulama sampaikan dari hadis ini kalau kita melihat diri kita, alhamdulillah ya telah soleh gitunya, jadi ahli masjid, jadi ahli ahli tahajud, ahli duha, ahli majlis taklim. Jangan kita merasa saya yang terbaik. Kalau merasa saya yang terbaik, apa bedanya dengan iblis laknatullah alaih? Kan sifat iblis tuh ma'rifat dengan Allah lebih dari kita tuh. Ya, saya kemarin baca ada postingan bagus juga. Itu iblis, itu setan itu memang durhaka kepada Allah, tapi meyakini adanya Allah. Lihat PKI katanya, udah nggak percaya lagi dengan Allah Ta'ala. Iya, betul, lebih parah mana tuh? Itu ya. Kebayang Pak, hari-hari sibuk dengan maksiat, tapi begitu. Jadi ketika kita ini soleh, ya Allah berikan kefahaman dalam agama walaupun sedikit, jangan merasa saya yang terbaik. Dan kita melihat orang lain yang lemah dalam kehidupan beragamanya, jangan cepat-cepat langsung memvonis. Ya benar, memang di tangannya alkohol, bau mulutnya alkohol juga. Ketika orang sholat dia nggak pernah sholat. Ketika orang berbuat baik, wah pokoknya nama pi, gitu ya. Tapi nggak ada hak kita untuk mengatakan, hei ahli nar ka dia, gitu. Kenapa? Itu tadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tahu di ujung kehidupannya dia jadi soleh. Kita yang nauzubillah, tapi mudah-mudahan tidak. Ya, kisah-kisahnya banyak sekali. Tahu Sa'labah? Sa'labah tuh asalnya radhiyallahu anhu, gelarnya tuh sahabat Nabi, dekat dengan Nabi. Gara-gara domba ya, gara-gara domba, harta lah gitunya. Sahabat segitu sahabatnya meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Ya, makanya kita ini masya Allah, kita ibadah, kita sholat dan lain sebagainya, tetap harus ada namanya sebetulnya sariroh. Ya, kalau ulama sampaikan ada sariroh. Jadi ada surah. Surah itu adalah bentuk gambaran fisik Nabi. Ya. Kemudian ada namanya sirah. Sirah itu bagaimana perjalanan Nabi. Ya, perjalanan Nabi itu termasuk di situ ada adab. Adab makan, adab tidur, adab ke WC, adab bermuamalah, adab, semuanya ada adabnya. Ya. Sampai-sampai gini. Ketika seorang Yahudi tanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dalam riwayat yang lain Abdullah ibnu Umar, maka Yahudi tadi tanya, "Hei, sahabat Nabi," katanya, "kapan orang Islam ibadah?" Ditanya kapan orang Islam beribadah, jawabannya apa coba? Allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatal khiraah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang guru, pendidik, muallim, mudabbir, apalagi wah yang sempurna. Sampai-sampai Nabi itu ajarkan kepada kami khiraah, khiraah buang air kecil. Kalau dalam kitab hadis ada bagaimana adab ketika buang air kecil. Ya, jongkok, ya kaki kiri di kaki kiri di jadi bukan diinjak, maaf di bawah paha kita, di bawah. Kemudian kaki kanan ditegakkan. Ya. Jadi pertanyaannya kapan orang Islam ibadah? Jawabannya apa? Rasul ajarkan semuanya, sampai buang air kecil pun, pipis pun Rasul ajarkan. Tahu maknanya Pak? Jadi kalau kita mengikuti Nabi dari yang terkecil, yang termudah, hal-hal yang dilakukan sehari-hari, berarti apa? Ada nilai ibadah. Gitu ya. Nah, kita alhamdulillah ibadah. Juga ada namanya ketiga sarirah. Dalam hadis-hadis banyak diceritakan karena Rasulullah SAW
harisun ala an yu'mina jami'un nas. Ya, Sayyidina Rasul SAW itu kana harison. Kalau harison ini, kalau dimaknai makna yang kasar tuh tamak, rakus. Kalau dimaknai makna yang ini, punya keinginan yang kuat. Hirs tuh ya. Apa keinginan kuat Nabi? Ala an yu'mina jami'un nas. Seluruh manusia beriman semuanya. Mananya apa? Seluruh manusia jadi baik semuanya. Nah, makanya di balik kita ini ibadah, taat kepada Allah, ada rasa peduli, empati kepada sesama kita. Entah dia saudara kita, apalagi kemudian tetangga kita. Karena hak tetangga itu seperti malaikat Jibril alaihissalam, Rasul sampaikan, itu sering mendatangi aku, kata Nabi SAW. Apa? Menyampaikan tentang hak tetangga, seolah-olah mereka bisa jadi ahli waris gitu. Karena saking begitu pentingnya. Saudara kita jauh nih, kita merantau. Ya, saudara jauh, kakak jauh, bibi paman jauh, orang tua jauh. Siapa yang akan menolong kita kalau ada apa-apa? Tetangga. Gitu. Nah, ini termasuk sedikit sekilas tentang adab Nabi dalam kehidupan. 3 hadis. 1 hadis lagi ya. Ada orang yang ilmunya sedikit, imannya lemah. Nah, gimana? Ya, saya nggak bacakan hadisnya, saya mafhumnya aja. Hadis Imam Bukhari, hadisnya 220. Maka di situ dijelaskan ada seorang A'rabi itu, kalau A'rabi bukan orang Arab biasa, tapi orang Arab Badawi namanya, Badawi. Orang Arab yang tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, yang hidup mereka nomaden, tidak punya tempat tinggal yang tetap. Ya. Dan biasanya mereka jadi penggembala, entah domba, kambing atau unta. Itu orang Arabi. Datang ke Masjid Nabawi. Ya, sudah datang ke Masjid Nabawi, tahu-tahu ke pojok masjid, ngapain? Kencing. Dan Masjid Nabi saat itu bukan keramik, bukan lantai, tapi masih pasir atau tanah. Kencing weh, gitunya. Oh, sahabat-sahabat Nabi geram atau Pak, lihat ada orang kencing. Ya kita juga sama lah ya. Ya, Nabi faham ini. Sahabat Nabi ya sama lah seperti kita mungkinnya. Marah juga nih. Maka Nabi sampaikan, "Da'hu," katanya. Biarkan. Kebayang, sahabat yang sudah tahu dia marah disuruh biarkan, ya tetap taat samina wa ta'ala kepada Nabi. Sudah, biar sampai selesai. Udah selesai dipanggil. Mang, hadir Mang. Gitu ya, hadir Mang. Apa Rasul sampaikan? Masjid ini tempat untuk sholat, untuk tasbih, untuk zikir, untuk tilawah dan sebagainya. Kebayang ya, orang yang satu tidak ngerti dan lemah iman, karena dia Islam, orang Arab Badui itu belum dapat taklim yang banyak pada Nabi, imannya masih lemah. Tapi bagaimana sikap Nabi? Maka ulama sampaikan ada namanya daf'u a'dhamil mafsadataini bihtimali aisarihima. Menolak ya kemadorotan yang lebih ringan daripada madorot yang lebih besar. Ini sebetulnya inilah kaidah Islam. Saya ada kisah. Ini kisahnya kisah nyata. Maaf ya. Ada seorang bekerja di bar, diskotik ceritanya nih. Kebayanglah kerja di bar itu ya, tiap hari buat tasbih, zikir gitu ya. Ternyata ada secercah hidayah dalam diri dia. Datang ke seorang ulama. Pak Kiai, saya teh kerja di bar. Ya, tapi saya tahu pokoknya ini tempat maksiat gitu. Ya pasti saya kebawa maksiat. Hasil yang saya peroleh pun pasti dari hasil maksiat kan? Ya. Saya mau berhenti Pak Kiai. Apa jawaban Kiai? Jangan.
kamu jangan berhenti, teruskan kerja. Ya, kamu boleh berhenti kalau sudah punya kerja yang lain. Bisa dipahami? Ketika dia kerja di bar tadi madorot apa tidak? Madorot. Tapi ketika dia tidak punya penghasilan, lebih madorot apa tidak? Lebih madorot. Anak istrinya mungkin akan terlantar, gitu ya. Jadi inilah kaidah atau usul dalam agama. Jadi kita memilih madorot yang lebih ringan dibanding ada madorot yang lebih besar. Maka ulama sampaikan ini hadis ini begitu. Ya, kenapa? Kalau sahabat tadi tidak dibiarkan oleh Nabi, ada kemungkinan orang Arab tadi ketika wah tahulah jadinya, gitunya, mungkin dia akan lari, Pak. Kebayang, sambil pipis sambil lari-lari. Nah, gitu ya. Berarti madorotnya lebih parah, lebih besar. Atau kalau ketika dia pipis tadi, maaf ya, langsung dibentak oleh sahabat, dia langsung berhenti, wah itu penyakit. Ya, ini dijelaskan oleh alim ulama. Masya Allah. Kita taklim sampai sekarang ya. Yang mudah-mudahan ya, walaupun sedikit Allah berikan kefahaman ya. Saya sendiri yang menyampaikan bisa mengamalkannya ya, dan kita semua Allah berikan taufik hidayah bisa mengamalkan dan menyampaikannya ya. Subhanakallah bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Dilanjut sedikit, katanya ada sesi tanya jawabnya. Kalau bisa jawab saya jawab, kalau enggak ya tawakuf ya. Jadi kita nggak usah ambil kesimpulan tadi yang disampaikan ya, tapi kita fahami saja bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh pernah sampaikan ke Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, anzilun nas manazilahum. Ini salah satu adab Nabi. Anzilun nas, dudukkanlah manusia itu manazilahum, sebagaimana kedudukan dia. Ya, kalau kita ke orang biasa ya mungkin biasa porsinya. Kalau kita misalkan ke pejabat tentu akan berbeda. Jangan mentang-mentang begini, ada pejabat manusia, saya manusia. Ya. Rakyat makhluk, pejabat makhluk lah. Itu ya, tetap ajaran Nabi anzilunas manazilahum. Ada satu kisah masuknya pemuka Yahudi ke dalam Islam. Gara-garanya apa? Kalau tidak salah Adi bin Hatim, saya lupa nama sahabatnya. Jadi ketika mendatangi Rasulullah SAW, para sahabat yang lain mengerti, tahu, bukan ngerti maksudnya. Wah, ini ada pemuka Yahudi datang. Tapi Rasul bersikap lain. Beliau SAW bukakan ridanya. Rida itu sorban yang dipakai di pundak, selendang atau sorban. Kemudian selendang beliau yang mulia ini beliau hamparkan di atas tanah. Untuk apa? Mempersilakan pemuka Yahudi tadi duduk di situ. Kebayangnya Pak? Kalau kita makan, wah iya dan angkot Yahudi ya, musuh Islam. Gitu ya. Ternyata Rasul luar biasa. Ya begitu diperlakukan seperti itu oleh Rasulullah, hatinya Allah balikan. Ini betapa indahnya Islam, itunya. Padahal jelas-jelas ini aduullah kan, musuh Allah Ta'ala. Jadi kita bersikap juga ya, mungkin kalau dalam syariah kan sebetulnya yang kafir itu dua. Ada kafir yang zimmi, ada kafir harbi. Yang zimmi itu yang memang dapat jaminan gitu ya, perlindungan dari negara Islam sebetulnya nih. Kalau harbi itu memang yang memusuhi. Ya, jadi kita punya adab, punya sikap ini masya Allah. Ya.
Kalaulah ini dipraktekkan, diamalkan Pak, seorang suami pasti jadi suami yang paripurna, insya Allah. Jadi seorang ibu yang paripurna, seorang anak yang paripurna, pegawai yang paripurna. Tadi saya ngebahas i'tidal ya. Ada istilahnya tafrid dan ifrot. Kalau tafrid itu terlalu kurang. Kalau mau dikatakan over kurang, ada over kurang? Ya. Kalau ifrot itu over lebih. Jadi kalau ifrot itu over lebih, kalau tafrid itu minim sekali. Nah, ajaran Nabi SAW itu ada i'tidal, ada di tengah-tengah. Contoh gini ya, ini kan kasus menimpa seluruh manusia sekarang. Ya, virus ini COVID kan menimpa seluruh manusia di dunia sekarang nih. Ini kan baru sejarah dunia pertama ya, sampai pandemi ini seluruh dunia, itu ceritanya kan. Nah, kita mengalami juga. Kalau dulu kan zaman dulu hanya di daerah tertentu, nggak menyebar ke seluruh dunia. Dibanding taun mah nggak ada apa-apa COVID itu sebetulnya. Kalau taun, orang terkena taun bisa-bisa pagi terkena, sore meninggal, atau besoknya meninggal. Itu taun, wabah taun. Ya. Kalau COVID ini kan cuman kasih vitamin sembuh gitunya. Didiemin 14 hari biasa lagi gitunya. Jangankan kena COVID, sekarang yang tidak kena COVID aja ditawarin supaya Pak di COVID-kan aja Pak, biar rumah sakitnya gratis. Ya, kemarin ada wali santri datang ke saya, Pak Ustadz katanya, kakak saya atau adik saya, kakak saya dirawat di rumah sakit berapa lama? 4 hari gitu. Kemudian apa? Ya kan bayar atuh, sekian hari itu bayar kan obatnya, perawatannya nih. Udah gitu pihak rumah sakit mencak orang sama harewasan gitu ya, berbisik-bisik, Pak di kopi ganwanya. Oh kenapa nih? Supaya gratis. Innalillahi. Ulah tidak bisa ini. Khianat. Nah, ini kita sikapi apa? Sikapinya kita i'tidal. Tidak ifrot, tidak berlebih. Orang berlebih itu ya mungkin paranoid lah, terlalu protek gitunya, terlalu bagaimana gitu, keluar sedikit wah ini. Tapi terlalu tafrid juga jangan. Sieun maka Allah atuh mau virus gitu ya, jangan juga. Kita mah i'tidal. I'tidal itu apa? Kita ya sebagai hamba Allah Ta'ala meyakini bahwa penyakit ada, virus ada, dan yang mengadakan Allah Ta'ala. Jadi kita tidak menafikan 100%, tapi juga kita tidak tidak kebablasan, acuh cuek. Tetap namanya ikhtiar harus dilakukan. Ya, ikhtiar kitanya kan protokol kesehatan gitu ya. Physical distancing, jaga jarak. Ya walaupun rada aneh sedikitnya, hari sholat jaga jarak, hari ngobrol mending ngariung kan gitu. Apa ya? Jadi hanya sholat aja yang jaga jarak. Hari ngobrol mah biasa weh. Itunya. Di pasar ibu-ibu suka jaga jarak. Gitunya. Tapi karena ya mungkin sudah beginilah ya. Ini aturan begini yang nggak masalah. Yang tadi saya sampaikan, ya udah ini mungkin sholat dengan jaga jarak ini madorot. Tapi bisa ada madorot yang lebih besar. Tahu-tahu al-islah ditutup sama pemerintah, digembok sama polisi misalkannya. Lebih madorot lagi begitu. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Kelemahan ilmu, kelemahan iman kita. Sebetulnya ada satu lagi. Bagaimana sikap Nabi ketika menghadapi orang yang bersalah tapi dia memang ngerti, tahu dan imannya kuat. Satu lagi. Ini kisahnya kisah panjang. Ya, Bapak pernah dengar kisah perang Tabuk? Perang Tabuk. Ya, perang Tabuk itu perang
yang Rasul SAW sendiri berangkat bersama sahabat Nabi saat itu, dan perang Tabuk itu seakan-akan memang mendadak gitu ya, nggak ada persiapan ini, dan itulah besar. Tahu-tahu Rasul suruh berangkat ke Tabuk. Ternyata sebetulnya perangnya nggak terjadi karena orang-orang Romawi tidak hadir di Tabuk. Cuma dari kisah ini ada kisah sahabat, 3 orang sahabat Nabi. Iman mereka kuat, mereka paham dengan agama, tapi gegaranya mereka mengulur-ngulur waktu untuk ikut berjuang bersama Nabi. Kalau orang-orang lain yang tetap tinggal di Madinah, selain yang 3 ini semuanya orang munafik. Kalau munafik dalam syariat itu adalah orang yang menampakkan zahirnya Islam padahal batinnya kafir. Tapi ajib, munafik di zaman Nabi masih sholat berjamaah 2 kali tapi. Berapa? 3 kali sholat berjamaah. Zuhur, asar, dan maghrib. Isya dan subuh nggak pernah datang. Kenapa? Karena kalau isya dan subuh gelap, jadi nggak ketahuan. Jadi mual di absen gitu, mual ke absen gitu. Orang munafik di zaman Nabi. Dan pemimpin munafik di zaman Nabi siapa? Abdullah bin Ubay. Ya. Jadi ketika Rasul menyuruh orang-orang Madinah untuk berperang, berangkat ke Tabuk, sementara di saat itu adalah musim panas. Ya. Yang pernah ke Mekah, Madinah, haji atau umroh di musim panas kebayang sampai di 50 derajat Celcius, bahkan mungkin ada yang lebih. Ya, kebayang panasnya. Maka saat itu musim panas, dan saat itu di Madinah sedang panen kurma. Ya, maka orang-orang munafik ngasih alasan, ya Rasul, ini panas, ini panen kurma. Sampai Allah abadikan di Quran, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan tuh sama mereka tuh, neraka jahanam lebih panas dari ini. Gitunya. Nah, 3 orang ini diantaranya adalah Ka'ab bin Malik, ya, Hilal bin Umayyah, dan Harith. 3 orang sahabat Nabi ini, mereka menanti-nanti keberangkatan ikut rombongan. Ya. Tahu-tahu berapa hari kemudian Rasul dan sahabat kembali ke Madinah, gitu ya. Jadi, wah kok cepat sekali. Biasanya kalau perang kan berminggu-minggu gitulah. Ini hanya beberapa hari Rasul dan sahabat sudah kembali ke Madinah. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika i'tidhar namanya. I'tidhar itu nyampaikan uzur dan sedikit alasan, sahabat Rasul kepada orang munafik cuman mengiyakan, oh iya gitu. Tapi Rasul bersikap kepada 3 orang ini, Rasul diam. Rasul diamkan. Ya. Salam mereka tidak dijawab oleh Nabi. Kebayangnya? Salam yang hukumnya sunnah, jawabannya adalah wajib, tidak dijawab oleh Nabi. Jangankan salam, jangankan ngobrol gitu ya, jangankan diskusi dan sebagainya, sharing, salam aja tidak dijawab oleh Nabi. Bahkan Rasul perintahkan kepada sahabat yang lain, jangan kalian bicara dengan 3 orang ini. Bahkan Rasul perintahkan kepada istri-istri mereka supaya jangan pisah dulu, kecuali istrinya Hilal bin Umayyah, karena Hilal bin Umayyah itu sudah tua, tidak ada yang berkhidmat melayani gitu. Hanya istrinya minta kepada saya, Rasul ini udah tua gitu, jadi saya harus melayani. Ya udah dikasih izin. Kebayang, dicuekin, didiamkan oleh Nabi, tidak digubris, tidak diacuhkan saja. Berapa lama? Total jenderalnya sampai 50 hari. Ya. Ibu, maaf, bisa dengar suara saya? Bisa?
Pernah ibu dicuekin sama bapaknya 3 hari aja? Tidak ditanya, tidak tawarin, diem ya? Pernah nggak kira-kira? Sering. Atau bapak-bapaknya tahu tuh si ibunya jamedut diem gitu, pernah nggak? Sehari aja, jangan lama-lama. Kira-kira apa kira-kira yang ada di hati kita? Nya sedih, campur baur lah. Nya. Orang yang kita cintai tahu-tahu begitu sikapnya. Ini sahabat kepada Nabi itu kan cintanya melebihi cinta kepada istri, kepada suami, kepada anak. Kalau sahabat Nabi ini dicuekin begitu, masya Allah. Ya. Kenapa Rasul bersikap gitu? Karena Rasul SAW sebetulnya menunggu ya perintah Allahnya kepada 3 orang ini bagaimana. Mereka sudah minta maaf dan sebagainya, tapi Rasul tidak no comment aja. Kalau bahasa kita sekarang punya WA nggak diangkat dibaca aja sih, nggak komen. Ya, rajin buka statusnya tapi tidak komen gitu. Namun bahasa kita mah, aduh itu saya udah penting ini nanya teh hanya dibuka checklist biru nama, tapi nggak ada jawaban. Ya kita kan, ya, saya dipahami Pak. Ini sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Akhirnya setelah 50 hari penantian yang kebayang 50 hari. Sampai ada yang datang kepada 3 orang ini, orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Supaya apa? Nawarin masuk, udah daripada susah-susah dengan Muhammad gitunya nih. Udah mengikut kami aja. Sampai begitu ditawarin masuk jadi kafir. Tapi karena iman mereka tetap kuat, mereka tidak hiraukan mereka. Ya. Setelah 50 hari berlalu, barulah Allah Ta'ala firmankan dalam At-Taubah itunya. Itu kisahnya luar biasa. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Ini seolah-olah tanah yang begitu luas itu sempit bagi mereka. Ya seperti kita lah ya, kalau kita rasakan mungkin dicuekin, didiamkan. Gitu. Nah, ini bagaimana sikap seorang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang dia tahu dan dia kuat keimanannya. Jadi seolah-olah mau diapain juga lah udah siap ya. Kalau bahasa tentara mah apa ya? Siap pokoknya. Siap komandan. Siap komandan. Di kumahannya penting mah atasan, tidak pernah sakit hati sepertinya. Ya. Gitu kan ya. Orang militer tuh gitu. Kenapa Kopassus kok paling elit gitu? Oh, udah beda latihannya. Ya, sahabat mah melebihi Kopassus. Sahabat Nabi melebihi Kopassus. Seperti itu ya. Jadi inilah bagaimana sikap-sikap kita sendiri ya, pribadi. Bagaimana kita dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan aparat, ya, dengan pemerintahan. Gitu. Jadi tetap harus ada kalau dalam bahasa itu tadi proporsional dan iktidal. Jadi pahami Pak, ibunya. Gitu, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kefahaman. Ya, ini ada waktu 1/4 jam lagi. Katanya ada sesi tanya jawab, kalau bisa saya jawab. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah marah. Lihat tadi bagaimana sikap Rasulullah bersikap terhadap orang yang tidak tahu ilmu, tidak paham, lemah iman. Sekarang yang saya tanyakan itu ketika kita menghadapi anak, anak sudah dewasa, sudah gede, ilmu tahu, ternyata misalkan sholatnya tidak tepat waktu dan sebagainya. Apakah perlu dia marah? Nah, ketika lembut dan sebagainya. Walaupun tadi sampaikan lantak tuh. Bagaimana supaya dia itu menghadapi orang yang sudah paham, tapi katakanlah tidak tepat waktu dan sebagainya. Kira-kira. Iya. Jadi latakdob yang difahami itu bukan jangan marah seperti kita marah-marahnya.
dan tidak boleh marah sama sekali, tidak. Rasul pernah marah tidak? Pernah. Rasul marah. Dan biasanya di dalam bab-bab tentang bab muamalah itu bab perekonomian gitulah, antara halal haram itu saklek. Ya, kalau dalam bab fikih ibadah begitu ya, itu banyak toleran. Tapi masalah halal haram biasanya Rasul tidak toleran, bahkan Rasul marah. Satu ketika dalam pembagian ghanimah, ya, jadi habis perang nih, Islam menang, nah harta-harta orang kafir yang ditinggalkan itu ghanimah. Tapi dari dulu saya belajar, itu ghanimah tuh artinya kok jadi harta rampasan perang. Ini yang memaknai teh orang Islam atau orang kafir ya? Memang Islam tukang ngerampas gitu. Ini saya dari dulu pertanyaan nih. Islam suka ngerampas tidak? Saya lihat kronologis perang itu bukan dirampas. Harta yang ditinggalkan oleh orang kafir atau memang harta orang kafir yang sudah jadi ditawanan, dibawa jadi milik Islam. Ya, tapi wallahu alam ya, mungkin benar juga. Ini kalau saya sendiri ghanimah aja. Harta yang sisa perang aja. Nah, Rasulullah kan kebagian khumus 20%. Harta rampasan perang zaman dulu teh Pak. Lihat nih. Dir'un, baju besi. Baju besi teh mahalnya, jutaan rupiah. Perisai, pedang, belum lagi perhiasan. Itu ketika perang terjadi dan dapat ghanimah itu bisa bermiliar-miliar kalau dinominalkan gitu. Ya. Jadi jangan kira zaman dulu mah tidak. Itu uangnya aja dinar dirham. Dinar uang emas, dirham uang perak. 1 dinar berapa? 2 jutaan rupiah. 1 dinar teh. Karena 1 dinar tuh adalah 4 gram emas. 1 dinar tuh 4 gram emas. Kalau 1 gramnya sekarang 500 ribu aja, 2 juta. Begitu ditinggalkan orang kafir tuh ada dinar, ada lagi emang harta salab namanya. Salab tuh gini. Salab tuh ada, ini rada manjang Pak ya, mohon maaf ya. Gitu. Ya, salab itu kalau orang mukmin membunuh orang kafir di saat perang, harta orang kafir tadi otomatis jadi milik pembunuhnya, yaitu orang beriman. Ini kalau ghanimah beda lagi. Terkumpul sudah, maka Rasulullah SAW membagi kepada sahabat-sahabat yang lama hanya sedikit. Kemudian Rasul ngebagi kepada sahabat yang baru masuk Islam banyak. Ada yang mengatakan, wah katanya Rasul kok gini ya, nggak adil gitu. Rasul marah tuh. Hai kalian, siapa lagi kalau bukan Allah dan Rasulnya yang adil, kata Nabi. Rasul marah saat itu. Kenapa? Karena Rasul sengaja. Kenapa kok pada orang yang baru masuk Islam yang ikut perang dikasih banyak? Kan namanya juga mu'alaf. Mu'alaf itu kan alafa yu'alifu ta'lif, diikat hatinya teh supaya enggak lari lagi kepada kekafiran, itu disebut mu'alaf. Aduh, alhamdulillah Ustaz saya teh mu'alaf. Oh, kapan masuk Islam? 10 tahun yang lalu. Bukan mu'alaf atau etama. Ya, mu'alaf mah baru sebulan, baru setahun itu mu'alaf mungkin. Ini udah 10 tahun mu'alaf gitu ya. Sudah mukalaf namanya. Jadi Rasul marah di situ. Ya, iya, Rasul marah tuh. Ini justru adil ini gitu. Kalian orang-orang lama mah mau dikasih berapapun sebetulnya harus siap. Nah, kita menghadapi kepada anak, kepada mungkin bawahan, mungkin murid-murid kita. Apakah kita nggak boleh marah? Ada kalanya perlu ada marah. Tapi tetap orang yang cinta karena Allah, orang yang benci karena Allah, mungkin itu ada marah karena Allah. Jangan seperti nanti jadi Syaitanul akhras, Islam diinjak-injak. Bisa dipahaminya. Islam sekarang dihina. Kata Nabi jangan marah. Nah, nggak tepat tuh. Tetap harus ada rasa marah. Cuman memang marah di situ paling belajar mengekspresikannya atau meluapkannya.
Ya. Kenapa Rasul sampaikan dalam hadis? Orang tua yang menyimpan rotan di rumahnya, takdiban, tapi takdib. Takdib itu untuk memberikan ilmu adab kepada anak-anak, maka Allah rahmati rumah tersebut. Ya. Untuk apa rotan coba? Pajangan. Nyingsieunan, bukan untuk memukul. Tapi kata Rasul, la tadribul wajah. Jangan pukul nih wajah. Kalau pukul bagian yang lain, bisa kaki. Ya, bagian kaki ke bawah lah bagus. Takdiban. Bapak-bapak yang sudah usia di atas 40 tahun, 40 ke atas, pernah dulu merasakan oleh orang tua dicepret mah atau di apa, pernah nggak? Zaman sekarang diamalkan itu, apa yang terjadi? Kita mengeluarkan rotan, anak mengeluarkan golok coba. Ya, gitu. Wah emang ya sekarang apa sudah tidak relevan? Tetap sebetulnya masih relevan. Cuman ini ada namanya hak perlindungan anak lah dan lain sebagainya, hak asasi manusia lah. Ini kan produk-produk manusia. Apa hukum Allah tidak lebih baik? Lebih baik. Cuman ada porsinya, kita marah itu tepat. Dan harus juga anak tuh merasa segan dan takut. Kalau nggak pernah marah-marah tuh ngelunjak anak juga. Tetap ada tegas bukan galak. Punya haibah, punya wibawa. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Ini bab cara tuh yang memang harus betul-betul. Sebetulnya Rasul SAW tuh, saya pernah, ya istri saya dulu waktu ngaji dulu di Garutnya, anak beliau tuh berbuat kesalahan ceritanya, ada maksiat yang dilakukan. Padahal beliau tuh tegas sekali, gurunya tuh ya, tegas sekali. Kalau udah marah teh kadang-kadang maafnya meja bisa ngalayang gitulah. Tapi bukan kepada orang yang ngalayang kemana gitu. Tapi kan orang jadi takut Pak. Begitu anaknya berbuat kesalahan, namanya orang tua itu lebih berani daripada marahin santai. Nya dari santai mah kadang-kadang dimarahin sok rada aya bumbu di belakangnya. Gitu. Kepada anak sendiri kan sebetulnya kita punya otoritas yang penuh lah gitunya. Tapi ternyata apa? Beliau tidak marah. Beliau dipeluk anaknya sambil nangis, bukan dibuat-buat. Sambil beliau ceritakan, ieu teh perbuatan tidak baik, tidak, nangis. Udah dari situ anaknya dengan sendirinya tersadarkan dan tidak pernah melakukan lagi. Ini yang perlu kita pelajari adalah bagaimana sekarang cara untuk kita ini tetap tegas marah kepada anaknya. Apalagi kalau sudah meninggalkan sholat, wah misalnya. Jadi dikasih kepahaman memang, dikasih kepahaman. Tadi sebetulnya mah rumusnya mah tadi yassiru wala tu'asir. Permudah dulu, jangan dipersulit. Kemudian apa? Sakinu, berikan tenang hatinya, jangan tunafiru, jangan buat dia jadi lari. Bener kita kalau marah teh, kamu ini nggak sholat, udah masa gitunya. Yang ngebiarin kamu siapa sih? Wah gitunya. Betul memang. Kita hanya melampiaskan marah akhirnya mah. Tapi imbas di anaknya, lari pasti. Apalagi zaman sekarang banyak, pasti lari zaman sekarang. Nyediakan rotan di rumah, wah, gitu. Sama, saya punya anak juga walaupun masih kecilnya, bersikap tuh, sekarang hati-hati sekali. Ini, sok. Ya, jadi tetap diantar keinginan dia, tapi sambil diarahkan. Ya, jangan juga terlalu diumbar, dikasih batasan. Contoh sekarang HP-nya, anak kecil sudah, apalagi sekarangnya COVID ini, wah, daring judulnya nih, ya. Daring belajarnya, ya. Daring judulnya, tapi kok jadi banyaknya TikTok mainnya.
gitunya. Ya, ini dilema sekali. Ya. Guru-guru di sekolah begitu saya sharing dengan mereka, tetap mereka juga mengatakan, tetap aja. Maaf ya, saya orang tua, anak saya sekolah daring judulnya. Kalau hitung-hitungannya udah bayar ke sekolah, udah kami yang jadi guru mereka lagi. Kan mereka hanya ngambil tugas, yang suruh ngerjakan kita juga capek misalkannya. Seperti itu. Nah, dikasih tapi dengan batasan, dengan catatan. Gitu. Sok, mangga silakan. Tapi nanti gini ya, jam segini nanti ngaji ya, gitu. Ya. Kalau dibuat perjanjian di awal, mereka akan terngiang-ngiang awalnya gitu. Azan, matikan. Nah, otomatis tuh tek bisa. Mereka dengan sadar sendiri, nggak usah dipaksa pun. Dan memang ini sebetulnya pembiasaan. Ya kalau dalam bahasa Indonesia kan ala bisa karena biasa. Sebetulnya pengalaman saya dengan Bapak lebih banyak Bapak. Seolah saya yang ngajarkan ngojek kamerinya. Hapunten. Bisa dipahami Pak? Ini menurut sekedar sisi syariat lah seperti itu. Ya, jadi Rasul itu sebetulnya Rasul itu kenapa dalam Quran uswatun hasanah. Jadi sayalah seperti yang jadi contoh teh saya gitu. Jadi bahasanya sekarang psikologi anak tuh jangan, nak sholat, bukan begitu katanya. Tapi apa? Hayu sholat. Kalau hayu sholat berarti otomatis bapaknya dulu nih, gitu kan begitunya. Mungkin ada yang pernah psikologi anak begitu. Sekarang jangan nyuruh anak, tapi apa? Bahasanya bukan nyuruh gitu, tapi hayu bahasanya, mengajak. Sebetulnya Islam udah dari dulu seperti begitu. Ya, kalau ulama sampaikan begini, anak tuh harus punya rasa haibah kepada orang tua, ada rasa takut ke orang tua. Ya, supaya apa sebetulnya? Ini mengajarkan tauhid, akidah. Ya, kepada yang wujudnya nampak saja, kok kenapa dia nggak takut? Apalagi kepada yang nggak nampak. Allah Ta'ala kan nggak nampak, Rasulullah nggak kelihatan. Bisa dipahami Pak ya? Ya tetap gitu. Jadi kalau bahasa saya mungkin tegas. Jadi Rasul untuk dalam takdib, dalam ajaran didikan adab itu ada sisi tegasnya. Di antaranya tadi rotan. Ya. Dalam hadis yang lain Rasul sampaikan, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'ala Quran maaf. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah oleh kalian, keluarga kalian, anak istri ini salat. Wastabir 'alaiha. Istobaro itu mustakun, itu lafaznya asalnya dari sobaro. Arti sobaro apa Pak? Sabar. Kalau istobaro itu ada tambahan hamzah di depannya, ada tambahan to, ada tambahan ta. Dari sobaro jadi istobaro. Maka ulama di dalam tafsir, di dalam ilmu gramatikal Arab, ketika ada penambahan huruf di dalam satu lafaz, berarti ada penambahan beban atau bobot. Kalau sabar hanya apa? Hanya berapa? Kalau sudah istibar, berarti harus betul-betul sabar. Kita menyuruh kepada anak, wah kudu sabar sekarang. Lebih sabarnya daripada kita sabar menghadapi musibah, mungkin bisa jadi begitu. Ya, bisa dipahami banyak. Jadi kita sabar dalam, ya gimana namanya sabar lah. Udah dikasih tahu Ustaz ini kok bandel terus ngasih tahu mah. Dah hidayah mah tetap di tangan Allah. Kan memang caranya tepat apa tidak gitu. Gitu. Terkadang kita niat berbuat baik diterima oleh orang lain malahan jadi nggak suka, jadi lari gitu. Mang temenang mang haram tah. Kira-kira orang yang dikasih tahu bagaimana? Ketika di hadapan dia ada alkohol misalkan,
Ya. Tapi kalau kita raih, kita elus-elus, mang jauh mang. Oh nya tuh. Rokok naon ya? Ya. Ngobrol, ngajak dari hati ke hati. Apa enggak lembut hati dia akhirnya? Bisa dipahami banyak. Ini sebetulnya Islam mengajarkan begitu. Jadi jangan buat dia jadi lari, tapi buat dia jadi nyaman gitulah, hatinya nyaman. Tapi tetap ada rasa hormat, rasa haibah, ya, rasa takut. Mohon maaf udah jam 8. Cukup? Satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Rasulullah itu kan anaknya paling mulia dibandingkan dengan para sahabatnya dan para nabi yang lain. Apalagi kita umatnya ya harus mencontoh kayaknya pada Rasulullah. Yang saya tanyakan, tapi mohon maaf mungkin ini ada melimpah. Ada keterangan hadis sebenarnya yang membimbing atau membina Rasul sampai anak itu siapa? Orang tuanya beliau kan yatim. Atau karena dalam Rasulullah atau langsung oleh malaikat atau sama sampai membina. Terima kasih. Ya. Quran sudah jelasnya wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pembicaraan Rasul, apapun yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan itu wa mayantiqu anil hawa, bukan keluar dari hawa nafsu beliau, tapi wahyu yang Allah wahyukan. Yang mau wahyu siapa? Terkadang dibawa oleh malaikat Jibril berupa wahyu tertulis dalam Quran. Ada juga wahyu yang sifatnya seperti Rasul sampaikan sabdanya ataupun perbuatan Nabi yang disebut nanti hadis. Ya, jadi seluruh yang keluar dari Nabi, karena Nabi itu adalah sohibus syariah. Apapun gerak langkah bicara Nabi jadi syariat. Ya, makanya ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, keputusan-keputusan beliau, Sayyidina Umar aja kalau membuat satu keputusan itu beliau akan berpikir dulu, kemudian kumpulkan ahli musyawarah beliau, dewan syuronya. Ini bagaimana? Kenapa? Karena satu keputusan beliau itu nanti akan berasar, berbekas nanti mungkin terus sampai kita sekarang. Bagaimana lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, yang membimbing Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya oleh sahabat, bagaimana sih akhlak Nabi? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Kemudian sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang mempraktekkan Quran dalam kehidupan. Dalam sirah itu dijelaskan, sahabat Nabi kalau belajar Quran itu 10 ayat, mereka tidak akan nambah lagi pelajaran Quran ayat yang lain sebelum yang 10 diamalkan. Kita mah sudah berapa ayat, Pak? Insyaallah sudah berapa diamalkan? Ini pertanyaan besar kita. Jadi jangan merasa puas, merasa cukup dengan kesolehan kita sekarang. Taklim lanjutkan lagi, ibadah teruskan lagi, keimanan tingkatkan lagi. Begitu sampai meninggal dalam keadaan biqalbin salim. Ya. Jadi akhlak Rasulullah Quran. Gitu. Dan akhlak Rasulullah tadi saya sudah bilangnya, sebelum diangkat jadi nabi pun teu aya cawadeun. Tidak ada akhlak yang menyimpang, yang bahkan ketika Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam hadir di majelis apa ya, kalau bahasa kita mungkin majlis kesia-siaan sebelum jadi nabi nih. Mungkin kalau kita namanya dangdutan gitulah nya. Hadir saat itu Rasul. Begitu hadir tertidur sampai acara selesai. Dijaga sama Allah Ta'ala. Ya. Saya kenal ada seorang ulama besar di Jawa Timur, sekarang sudah meninggal dunia almarhum. Beliau cerita, saya kalau naik mobil kemanapun katanya, begitu naik mobil sudah langsung ngantuk katanya. Begitu bangun sudah nyampe di tempat. Wah hebat bener Bang. Jadi nggak pernah lihat itu ininya. Nah gitu. Ya ini orang alim besar dan beliau wafat Masya Allah dalam keadaan sedang menunggu sholat maghrib, sudah berwudu,
sudah di sajadahnya, terduduk begini, ya sudah meninggal. Masya Allah. Gitunya, jadi akhlak Nabi itu begitu. Jadi Allah sendiri yang ajarkan. Ya. Kalau kita buka lagi sirah sebelum diangkat jadi Nabi pun, wah menakjubkan sekali. Menakjubkan sekali. Ya, cukup? Ya, cukup dulu karena kalau terlalu lama, batas kemampuan orang dewasa itu 40 menit, Pak. Lebih 40 menit itu udah nggak fokus lagi. Ya. Tidak fokus lagi. Bahkan di dalam kisah-kisah sahabat, contoh Abdullah ibnu Abbas, itu beliau nyampaikan taklim itu seminggu sepekan sekali. Supaya apa? Nggak terjadi kebosanan nanti. Abdullah ibnu Mas'ud seperti itu juga. Bikin taklim itu jangan lama, jangan banyak-banyak, sering-sering, akhirnya mah gitunya. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita ini keberkahan, ya, kehidupan kita, ditambah-tambah satu keimanan, ketakwaan, ditambah-tambah juga rezeki yang halal. Punya generasi-generasi yang soleh dan solehah. Ya, dan kita tergolong nanti umat Rasulullah yang Rasul akui. Kenapa? Karena ada umat Rasul sekarang yang nggak Rasul akui. Siapa? Orang Kristen, orang kafir itu umat Rasul juga, tapi nggak diakui nanti. Ya, kita mudah-mudahan jadi diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukupnya kita tutup dengan membaca surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا